Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi, dimanapun saudara-saudara berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja dan tiada kurang suatu apa. Amin amin ya rabbal alamin. Di perjumpaan kali ini saya akan menceritakan tentang kisah Tanah Jawa. Waktu Tanah Jawa itu masih di zaman Swetatwipa. Tanah Jawa sebelum dihuni manusia, bumi Jawa telah dihuni oleh golongan dewa-dewi dan makhluk halus lainnya. Dewa-dewa itu tergolong dalam Nawata Sanga. Salah satu putra sang yang Jagat Girinata, yaitu Betara Wisnu, turun ke Arcapodo lalu kawin dengan Dewi Pratiwi. Konon proses tersebut terjadi pada 20-36 juta tahun yang silam. Gugusan pulau-pulau di Asia Tenggara yang sebagian adalah Nuswantara atau Nusantara yang pada zaman dulu disebut Swetatwipa. Dari bagian daratan ini salah satunya adalah gugusan anak benua yang disebut Jawata, yang satu potongan bagiannya adalah Pulau Jawa. Jawata artinya gurunya orang Jawa, wong dari kata wahong dan tiang dari kata tihiya, yang berarti keturunan atau berasal dari dewata. Konon karena itulah Pulau Bali sampai kini masih dikenal sebagai Pulau Dewata, karena juga merupakan potongan dari benua Swetatwipa atau Jawata. Mengingat kala dulunya anak benua India dan Swetatwipa atau Jawata itu satu daerah, maka tidak heran kalau ada budaya yang hampir sama atau mudah saling menerima pengaruh. Juga perkembangan agama di wilayah ini, khususnya Hindu dan Buddha yang nyaris sama. Alkisah dalam sebagai utusan raja Empu Barang atau nama bangsawannya Haryo Lembusoro, seorang pendeta terkemuka Tanah Jawa, berkunjung ke Jambudwipa atau India. Sesampai menginjakkan kaki di negeri Hindustan itu, oleh para Brahmana setempat, Empu Barang diminta untuk bersama-sama menyembah patung perwujudan Hari Candana atau Dewa Wisnu. Namun dengan kehalusan sikap manusia Jawa, Empu Barang menyatakan bahwa sebagai pendeta Jawa, dia tidak bisa menyembah patung, tetapi para Brahmana India tetap mendesaknya dengan alasan kalau Brahmana dinasti Hari Candana menyembahnya karena Wisnu dipercaya sebagai sang pencipta Tribhuwana. Dengan setengah memaksa, Empu Barang diminta untuk duduk, namun sewaktu kaki Empu Barang menyentuh tanah, tiba-tiba bumi bergoyang. Yang jelas saking hebatnya goyangnya tersebut, patung tersebut hingga retak-retak. Memang menurut tata cara Jawa, penyembahan kepada sang penguasa hidup itu bukan patung, tetapi lewat rasa jati, sehingga hubungan kawula dengan Gusti menjadi serasi. Itulah jamuhing kawula dumateng Gusti. Orang Jawa melakukan puji-puji menyembah kepada Gustinya langsung dari batinnya. Maka itu dalam perkembangannya disebut aliran kebatinan, atau perkembangan selanjutnya dikenal dengan istilah kejawen karena bersumber dari Jawa. Bagi orang Jawa, tentang cerita waktu bumi Jawa belum dihuni manusia telah dihuni oleh golongan dewa-dewi dan makhluk halus lainnya, dan salah satunya putra sang yang Jagat Girinata, yaitu Betara Wisnu, turun ke Arcapodo. Dan pemahaman kejawen, hal itu disikapi dengan terjemahannya kalau Wisnu artinya urip atau hidup atau pemelihara kehidupan. Jadi jelasnya awal mula adanya kehidupan manusia di bumi atas izin sang penguasa jagat. Dewa perlambang sukma, manusia perlambang raga. Begitulah hidup manusia
raganya bisa rusak, namun sukmanya tetap hidup langgeng. Kemuliaan bumi Jawa, laksana perawan rupawan yang amat jelita, sehingga kerajaan Rom atau Ngerum yang dipimpin Prabu Galbah lewat laporan pendeta Ngali Samsudin begitu terpesona karenanya. Maka diutuslah dutanya yang pertama yang bernama Adipati Alip. Adipati Alip berangkat bersama 10.000 warga Ngerum menuju Nuswa Jawa. Mereka dalam waktu singkat meninggal terkena wabah penyakit. Tak tersisa seorang pun. Lalu dikirimlah ekspedisi kedua di bawah pimpinan Hadipati Ehe. Malangnya mereka juga mengalami nasib sama tumpes tapis tanpa tilas. Masih diutus rombongan berikutnya seperti Hadipati Jimawal, Jedal, B, Wawu, dan Jimakir. Semuanya mengalami nasib sama tumpes kelor. Melihat semua itu, Prabu Galbah terkejut dan mengalami shock hebat. Akibatnya sakit jantungnya kambuh. Dia kemudian jatuh sakit dan dalam waktu tak lama mangkat. Pendeta Ngali Samsudin merasa bersalah karena nasibnya menimbulkan malapetaka ini terjadi. Akhirnya beliau mati dalam rasa bersalah. Tinggal Mahapati Ngerum karena rasa setianya dia ingin melanjutkan misi luhur yang dicita-citakan rajanya. Dia akhirnya ingat pada sahabatnya yang sakti bernama Jaka Sangkala alias Aji Gesaka yang tinggal di tanah Maldewa atau Svetadwipa. Habisnya para migran dari Ngerum ke tanah Jawa itu, menurut Jaka Sangkala adalah karena hati mereka yang kurang bersih. Mereka tidak minta izin dahulu pada penjaga Nuswa Jawa. Padahal karena sejak zaman dahulu tanah ini sudah ada yang menghuni. Yang menghuni tanah Jawa adalah manusia yang bersifat suci, berwujud badan halus atau kajiman. Selain penghuni yang baik, juga dihuni penghuni berakasakan anak buah Betara Kala. Makanya tak ada yang berani tinggal di bumi Jawa sebelum mendapat izin Wisnu atau Manikmaya atau Semar. Akhirnya Mahapati Ngerum diantar Aji Saka menemui Wisnu dan istrinya Dewi Sri Kembang. Saat bertemu dituturkan bahwa Wadyabala warga Ngerum yang mati tidak bisa hidup lagi dan sudah menjadi peri prayangan, anak buah Betara Kala. Tapi 8 Hadipati yang gugur dalam tugas itu berhasil diselamatkan oleh Wisnu dan diserahi tugas menjaga 8 mata angin. Namun mereka tetap menghuni alam halus. Atas izin Dewa Wisnu, Mahapati Ngerum dan Aji Saka berangkat ke tanah Jawa untuk menghadapi Semar di Gunung Tidar. Tidar dari kata tidak, hati di dada, maksudnya hidup. Supaya selamat oleh Wisnu, Mahapati Ngerum dan Aji Saka diberi sifat kandel berubah Raja Kala Cakra agar terhindar dari wabah penyakit dan serangan anak buah Betara Kala. Kisah di atas hanya merupakan gambaran bahwa ada makna yang bersifat di dalamnya. Wisnu dan Aji Saka itu dwi tunggal, bagian matahari dan sinarnya, madu dan manisnya tak terpisahkan. Maka itu keraton Wisnu dan Aji Saka itu di Medang Kamulan, yang maksudnya di mula-mula kehidupan. Kalau dicermati intinya adalah kawruh ngelmu, jadi tentang kehidupan manusia di dunia sejak masih gaib hingga terlahir di dunia supaya hidup baik, sehingga kembalinya nanti menjadi gaib lagi, perjalanan sempurna. Singkat cerita, perjalanan ke tanah Jawa dipimpin oleh Aji Saka dengan jumlah warga yang lebih besar, 80.000 atau 8 laksa, disebar berbagai pelosok tanah Jawa. Sejak itulah kehidupan di tanah Jawa Dwipa yang disebut masyarakat Kabuyutan telah ada sejak 10.000 sebelum Masehi, tetapi mulai agak ramai sejak 3.000 sebelum Masehi. Sesudah kedatangan pengaruh Hindu, muncul kerajaan pertama di Jawa yang lokasinya di Gunung Gede, Merak. Rajanya Prabu Dewa Warman atau Dewa Eso yang bergelar Sang Hyang Prabu Wisnu Dewa.
Raja ini memperkuat tahtanya dengan mengawini putri Begawan Jawa yang paling terkenal, yakni Begawan Lembusora atau Kesawasidi di Padepokan Gerbot Pitu yang terletak di Dieng atau Adihyang, juga disebut Bumi Samboro. Putrinya bernama Padmawati atau Dewi Pertiwi. Dalam perkawinan campuran itu lahirlah Raden Joko Pakukuhan yang kelak di kemudian hari menggantikan tahta ayahnya di kerajaan Jawa Dwipa atau Keraton Purwocarito dan bergelar Sang Prabu Sri Mahapunggung. Lalu keraton dipindah lokasinya ke Medang Kamulan. Penggantinya adalah putranya Prabu Palindriyo dari perkawinan dengan putri Patih Purnawarman Dewi Sinto. Lahir Raden Radite yang setelah bertata dan bergelar Prabu Watu Gunung. Dia merintah selama 28 tahun. Pemerintahnya mempunyai pengaruh kuat di Jawa Barat. Adalah kakaknya Prabu Purnawarman yang membuat prasasti tugu seperti Timur Tanjung Priok dan pembuatan saluran Kali Gomati, prasasti batu tulis di Ciampea Bogor. Untuk menguasai Jawa Timur, Prabu Watu Gunung mengawini putri Begawan Kondang yaitu Dewi Soma dan Dewi Tumpak. Dia juga mengawini Ratu Negeri Taruma yang bernama Dewi Sitowoko. Dalam pemerintahnya terjadi perebutan tahta dengan Dewi Sri Yuwati, saudara lain Ibu Dewi Landep. Dewi Sri Yuwati dibantu adiknya lain Ibu Joko Sardono. Akhirnya Prabu Watu Gunung berhasil dikalahkan dan Joko Sardono menggantikan tahtanya dengan gelar Prabu Wisnupati dengan permaisuri Dewi Sri. Kakak Dewi Sri diangkat sebagai Raja Taruma bergelar Prabu Brahma Raja. Maka oleh sebab itu, sampai sekarang ini tanah Jawa masih terkenal dengan keangkerannya. Bahkan masih ada sisa-sisanya seperti yang berada di Alas Purwo, Banyuwangi, Alas Ketonggo, Ngawi, dan Alas Roban, Jawa Tengah. Sekian dulu cerita di sekitar kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.